Assalamualaikum Bu Ita. Alhamdulillah sudah bisa bergabung Waalaikumsalam. Peserta kita pada malam hari ini. Tapi sambil nunggu dari ya, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Bu ya, tadi sudah dikonfirmasi. Oh iya, silakan Pak. Oh, iya. Kepala Dinas Provinsi berarti. Disampaikan Bu Ita bahwa di ruangan sudah berhadir yang mewakili Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi secara tatap muka beliau hadir di tempat kita pada malam hari ini. Masih nunggu konfirmasi kehadiran dari Kepala Balai BPPAUD Dikmas Kalimantan Selatan, Bu. Baik.
Oke. Gila ya teman. Terus kita itu konsep pada 2 hari Pak. Anunya lah persiapannya. Dan kita ini sudah siap kabel yang ini kita kau ini kita kau itu kau ini kita kau jadi ini purpose malah untuk tahu lagi. Oh jalan ya oh jalan. Ini
Selamat gabung Pak Rifki dari sumber pusat. Kita sambil masih menunggu Kepala Balai PAUD Dikmas Kalimantan Selatan yang sedang menuju ke tempat kita dan beliau hadir tetap muka bersama kita pada malam hari ini. Baik, Pak.
1. Cek sound. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak Nadli Rusaidi, MPD, yang sama-sama kita hormati Kepala Balai PAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Husaini, MPD, Widya Prada, Ahli Muda, Ibu, Bapak, narasumber yang nanti akan bersama kita di malam hari ini. Dari pusat ada Ibu Tuarita Cahyawati dari Direktorat PMPK, kemudian ada Bapak Rifki juga yang sama-sama kita hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita dapat mengikuti kegiatan dalam rangka kegiatan penyusunan soal-soal ujian akhir sekolah untuk pendidikan kesetaraan tahun 2020. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, untuk acara pada malam hari ini mengambil berkah, mari kita buka acara pada malam hari ini, susunan acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana. Dalam hal ini disampaikan oleh Ketua DPD Forum Tutur Pendidikan Kesetaraan Nasional DPD IPTPKN Kalimantan Selatan kepada Bapak Muhammad Rifani, dipersilahkan. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya jualah.
Sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul, khususnya teman-teman kita dari pengurus di PKN yang ada di 2 kota dan 11 kabupaten. Tentunya juga di sini melibatkan dari teman-teman tutor yang terdiri dari kelompok satuan paket A, paket B, dan paket C. Selawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para sahabat, kerabat, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Baik, pertama-tama mungkin tak kenal maka tak sayang. Dan hal ini mungkin atas nama DPD FTPKN Provinsi Kalimantan Selatan bukan selamat bergabung dulu dari Direktorat PMPK dan Ibu dari Pusmenjar Jakarta. Selamat bergabung Ibu, dan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Bapak Rizky, selamat bergabung Bapak Ibu, dan tak lupa pula atas nama panitia ucapkan dulu selamat datang kepada Bapak Kepala Balai, dan ini sudah diwakili oleh Bapak Ahmad Kusairi, MPD, dan juga kami ucapkan juga nih selamat datang kepada Bapak Andi Rosadi MPD sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Perlu kami sampaikan Bapak, kegiatan kita pada hari ini terhitung sejak hari ini tanggal 23 Oktober sampai tanggal 25 Oktober 2020. Adapun kegiatan ini adalah kita laksanakan yaitu untuk menyusun penyusunan soal yang ada khususnya untuk tingkat satuan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Dan tentunya di sini kami dari pengurus DPD FTPKN Provinsi Kalimantan Selatan perlu kami sampaikan bahwa kita mengundang di sini ada 3 kelompok satuan mata pelajaran, 3 kelompok satuan pendidikan, yaitu kelompok paket A itu terdiri dari 7 mata pelajaran, kelompok satuan paket B terdiri dari 8 mata pelajaran, dan paket C itu 13 mata pelajaran, Bapak. Dan tentunya kita harapkan nantinya teman-teman yang kita undang pada hari ini nanti melawat bimbingan nanti dari Pusdiklat, Pusmenjar, Ibu Parah Adiba nanti yang akan membimbing kita semuanya sehingga menghasilkan sebuah soal yang kita sentuh betul-betul soal yang berkualitas. Tentunya nantinya akan kita ujikan nanti kepada para peserta didik kita, yaitu kepada warga belajar. Kalau kami istilahnya Pak Dinas Pendidikan menyebutnya ini warga belajar Bapak. Istilah aja kan itu warga belajar, padahal kan peserta didik juga. Dan tentunya kita menyadari dalam hal ini kita masih diliputi suasana COVID. Semula harapan kami dari kementerian bisa hadir seperti yang telah kegiatan yang telah kita laksanakan pada yang tahun-tahun terdahulu, yaitu pada penyusunan soal ujian sekolah berstandar nasional. Dan juga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan juga hadir, dan dari Kementerian Pusat pun juga hadir. Tapi mengingat dalam keadaan yang COVID ini, artinya tidak mengurangi rasa hormat kami, kita ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman dalam menghadiri undangan kami, yaitu BIMTEK penyusunan soal UASBN, UAS ujian akhir sekolah untuk tingkat satuan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C.
Ya, mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan teman-teman tetap diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan kegiatan kita hingga pada akhir, yaitu tanggal 25 Oktober 2020. Semoga ini merupakan sebuah pertemuan yang meskipun dalam suasana PSBB dengan protokol yang kita terapkan, artinya tidak mengurangi nilai silaturahim kita dengan teman-teman yang kita undang pada malam hari ini. Dan tentunya sekali lagi atas nama panitia dan pengurus Dewan Pimpinan Pengurus Daerah Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Provinsi Kalimantan Selatan, sekali lagi mengaturkan ribuan ucapan terima kasih kepada para peserta, khususnya juga kepada para tamu undangan kita yang spesial pada hari ini, itu yang dihadiri dari Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi dan dari BP PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan. Dan tak kalah hebatnya juga dihadiri juga dari Pusmenjar dan Kementerian Pendidikan Kebudayaan bidang PMPK, Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus. Mungkin ini saja yang mungkin bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan kepada Bapak Ahmad Husaini, kepada Bapak Nadili Rusaidi MPD dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala BP PAUD Dikmas Provinsi Kalsel, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Husaini MPD sebagai Widya Prada Ahli Muda di BP PAUD Dikmas. Beliau ini adalah teman ulun waktu di Dinas Sehat. Kemudian yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Daerah Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan, Pak Emre Pani Hamdi SPD MPD. Terima kasih Pak telah mengundang kami untuk kegiatan BIMTEK penyusunan soal kesetaraan ini. Kemudian yang terhormat juga dari yang melalui Zoom, Ibu Ita dari Pusmenjar, perwakilan dari Direktorat PMPK. Selamat bergabung Ibu di kegiatan BIMTEK ini yang di Kalimantan Selatan. Kemudian panitia penyelenggara, peserta BIMTEK dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Atas izinnya kita masih diberi kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kegiatan bimbingan teknis penyusunan soal kesetaraan di Kalimantan Selatan. Salawat dan salam kita curahkan kehadirat
Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, ulun mewakili Kepala Dinas. Beliau memohon maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena dengan waktu yang bersamaan pada malam ini disampaikan oleh ajudan bahwa ada kegiatan penutupan LKS SMK dan kegiatannya pun dilaksanakan via Zoom. Nah, jadi semuanya tidak ditempatkan di dalam satu tempat karena pesertanya lebih dari 400 orang. Sehingga beberapa lomba yang dilombakan itu ada 42 lomba untuk di SMK. Nah, karena di Kalsel ini sebagai tuan rumah, kemarin dibuka diwakili oleh PLT Gubernur Kalimantan Selatan. Baik, ini ulun sampaikan sambutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua DPD Forum Tutor Pendidikan Secara Nasional, yang terhormat Kepala BB PAUD Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ahmad Ustaini, yang terhormat perwakilan dari PMPK Kemdikbud Pusmenjar, Ibu Ita, selamat bergabung. Kemudian yang terhormat para narasumber dari Pusmenjar Pusat, panitia penyelenggara, peserta Bintek, dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, pertama-tama mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya jualah kita semua masih diberi kesempatan, diberi nikmat sehat, kekuatan lahir dan batin. Sehingga kita dapat berhadir di tempat ini guna bersama-sama menghadiri acara pembukaan bimbingan teknis penyusunan ujian akhir sekolah program kesetaraan paket A, B, dan paket C tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 pada malam hari ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau yang setia dari dulu, sekarang hingga akhir zaman. Saya menyambut gembira diselenggarakannya bimbingan teknis penyusunan ujian akhir sekolah kesetaraan ini karena saya anggap penting dan sangat strategis dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin mutu pendidikan, khususnya pendidikan kesetaraan baik paket A, B, dan C. Para peserta dan hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ujian pendidikan kesetaraan sebagai bentuk penilaian akhir oleh satuan pendidikan perlu dipertegas dan dijadikan budaya penilaian yang bermutu. Maka ujian pendidikan kesetaraan yang bermutu diperlukan persiapan PKBM maupun SKB. Persiapan tersebut diawali dengan pembuatan pedoman operasional prosedur ujian pendidikan kesetaraan atau POS UPK. POS UPK tersebut disusun oleh satuan pendidikan yang menggambarkan persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan ujian pendidikan kesetaraan. Di dalam POS tersebut juga menyajikan mata pelajaran yang diujikan, jadwal pelaksanaan, kriteria kelulusan, dan lain sebagainya. Keberadaan POS UPK ini menjadi rambu-rambu dalam pelaksanaan penilaian. Di samping itu sebagai acuan dalam menentukan kelulusan peserta didik
atau warga belajar. Selain itu, POS UPIKA sudah barang tentu perlu menyatukan sumber daya pendidik atau tutor untuk melakukan penyusunan kisi-kisi dan soal ujian pendidikan untuk semua mata pelajaran sesuai dengan kurikulum yang diselenggarakan. Sebenarnya dalam Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional. Terkait dengan istilah ujian, hanya dikenal ujian dan ujian nasional. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian akhir dari suatu satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan, ujian yang dimaksud adalah ujian pendidikan kesetaraan. Penggunaan istilah ujian pendidikan kesetaraan merujuk pada format daftar nilai ijazah paket A, paket B, dan paket C. Ketika kebijakan USBN ditiadakan, maka satuan pendidikan diberikan untuk menyelenggarakan ujian akhir sekolah program kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan Mendikbud terkait Merdeka Belajar. Artinya, satuan pendidikan, PKBM, SKB diberikan keleluasaan melakukan penilaian karena PKBM atau SKB lah yang memahami pencapaian kompetensi peserta didik atau warga belajarnya. Bahkan bentuk ujian pendidikan kesetaraan tidak harus dalam bentuk tes tertulis, namun juga bisa berupa bentuk penilaian lainnya, misalnya portofolio, penugasan atau bentuk lain yang ditetapkan satuan pendidikan atau PKBM atau SKB. Diselenggarakannya kegiatan bimbingan teknis penyusunan akhir sekolah kesetaraan paket ini adalah sebuah tanggung jawab mutlak kepada warga belajar. Dalam hal ini adalah para tutor yang tergabung dalam suatu organisasi PKBM atau SKB yang ada di Kalimantan Selatan. Dan harapan kami adalah agar penyelenggaraan ujian akhir program kesetaraan ini dapat terselenggara dengan lebih baik, berjalan lancar dan sukses. Beserta hadirin yang berbahagia. Akhirnya saya mengucapkan selamat dan sukses kepada saudara untuk mengikuti bimbingan teknis penyusunan soal ujian akhir program kesetaraan paket A, B, dan C tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi segala karya dan pengabdian saudara-saudari semua. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan, tertanda Haji Muhammad Yusuf Effendi MAP. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan sambutan Kepala Dinas, dan saya juga mengapresiasi kepada teman-teman DPD Forum Tutor Pendidikan Kesetaraan Nasional yang sudah akan menyelenggarakan kegiatan BIMTEK ini, dan saya mengucapkan semoga kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Demi kemajuan pendidikan di Kalimantan Selatan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang ketiga dari Balai PAUD dan Pendidikan Masyarakat yang dalam hal ini diwakili oleh Widya Prada Ahli Muda kepada Bapak Ahmad Husaini MPD. Dipersilakan, sekaligus nanti Bapak akan membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu membuka masker karena sekarang nyaman ya. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, yang pertama ya, perlu kami sampaikan dulu Bu, pada saat ini Bapak Kepala Balai mohon maaf tidak bisa berhadir di tempat ini. Beliau sedang ada di Jakarta, ada keperluan lain. Jadi secara mendadak tadi saya ditunjuk oleh beliau untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan Ripani Hamdi, MPD, selaku Ketua Dewan PTPKN ya Pak ya, Ketua Panitia sekaligus merangkap. Yang terhormat Bapak Hadli Rosadi, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan. Yang kami hormati juga narasumber dari Pus Ninjar, baik yang berhadir di sini maupun yang lagi Zoom. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Panitia, serta Bapak Ibu yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam hari ini kita dapat bersilaturahmi sekaligus untuk rencananya 3 hari ke depan mengikuti kegiatan BIMTEK. Kemudian juga salawat dan salam tentunya kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan amanat Kepala Balai, kami disuruh untuk menyampaikan dulu berkaitan dengan perubahan organisasi yang ada di BPPAUD dan Dikmas. Jadi berdasarkan Permendikbud nomor 5 tahun 2007, Dirjen PAUD dan Dikmas itu berdiri sendiri. Jadi kita melaksanakan kegiatan selama 3 tahun, kira-kira itu masih berdiri sendiri. Organisasi kita juga masih ada kepala, kemudian Kasubag Umum, kemudian 3 seksi. Seksi pengembangan program, seksi PSD, pengembangan sumber daya manusia, dan kemitraan dan informasi. Nah, kemudian di tahun 2020, sekarang, itu dengan terbitnya Permendikbud nomor 26, direktorat kita sudah tidak ada lagi, bergabung dengan Dirjen PAUD, Dikdas dan Dikmen. Jadi kita sudah lebur 1 direktorat. Ini mungkin dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah mungkin. Karena beberapa jabatan tentunya hilang. Begitu juga struktur organisasi kami di BPPAUD, sekarang tinggal kepala dan Kasubag Umum. 3 seksi yang tadi hilang, langsung menjabat sebagai Widya Prada Ahli Muda. Jadi lebih terfokus pada jabatan fungsional sekarang nih. Tidak ada lagi struktural, sudah dikurangi. Isu-isu yang baru juga ini mungkin di 2021, BPPAUD dan Dikmas mungkin bergabung dengan LPMP lagi. Jadi di LPMP nanti. Jadi kita sama-sama dengan LPMP, mungkin nanti tugasnya beda lagi. Lebih banyak pada penjaminan mutu satuan. Jadi supervisi dan pemetaan mutu, mungkin itu aja lagi. Pada saat ini kan BPPAUD dan Dikmas ada satu lagi, tupoksinya itu pengembangan program. Pengembangan program, pemetaan mutu, fasilitasi daerah. Nah, fasilitasi daerah mungkin ada 3, jadi fasilitasi daerah, pemetaan mutu, itu aja lagi. Jadi supervisi. Satu tupoksinya hilang, yaitu pengembangan program. Kalau bergabung dengan LPMP. Jadi tugas kita hanya penjaminan mutu satuan.
Mungkin di situ nanti tupoksinya. Sedangkan untuk tenaga pendidiknya, isunya juga nanti ada GTK di tempat kita, guru dan tenaga pendidikan. Ya, Direktorat GTK ada cabang-cabangnya di daerah. Disitulah nanti penjaminan mutu gurunya. Kalau kita penjaminan mutu programnya itu isu-isunya. Belum tahu lagi ini. Tapi kelihatannya 90% kuat lah isu itu. Jadi indikator dari keberhasilan BPPAUD dan Dikmas tentunya adalah sejauh mana persentasasi lembaga PAUD dan Dikmas yang telah dipetakan mutunya. Nah, ini teman-teman yang kemarin itu di seksi formasi dan kemitraan yang melaksanakannya. Sekarang kita gabung aja. Jadi kita melaksanakan supervisi ke daerah-daerah kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Kemudian sejauh mana presentasi PAUD dan Dikmas yang telah disupervisi atau dibina oleh mutu pendidikannya oleh BPPAUD dan Dikmas. Jadi indikator keberhasilannya ada 4, ini presentasi lembaga PAUD dan Dikmas yang telah difasilitasi mutu pendidikannya berdasarkan SMP, Standar Nasional Pendidikan. Kemudian presentasi kabupaten yang memiliki data pokok PAUD dan Dikmas, di Dapodik nih, yang akurat, terbarukan, dan berkelanjutan. Jadi kami dikatakan berhasil, BPPAUD itu ada 4 indikator itu yang kami punya. Sejauh ini data-data memang sudah banyak yang baik data Dapodiknya maupun presentasi satuannya yang sudah teragregitasi. Yang sudah dipetakan juga banyak yang bisa untuk dibina dengan adanya kerjasama dengan BPPAUD setiap tahun rata-rata 700. Jadi 700 lembaga PAUD Dikmas yang kita bina untuk mencapai standar agregitasi. Jadi itu tugas BPPAUD dan Dikmas selama ini. Kemudian berkaitan dengan BIMTEK ini, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Hadli secara teknis. Mungkin yang bisa kami sorot di sini adalah secara garis besar dari maksud dari dilaksanakan kegiatan ini. Tentunya adalah kegiatan kita meningkatkan mutu soal sehingga memenuhi standar nasional. Nah, itu mungkin yang jadi tujuan dari kegiatan BIMTEK ini. Indikator soal yang bermutu adalah tingkat validasi dan reliabilitas yang tinggi. Jadi, validasinya bagus, akurat, reliabilitasnya jelas. Sudah BIMTEK ini tentunya adalah meningkatkan kompetensi peserta didik dan capaian standar kompetensi kelulusan yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan mutu pendidikan. Berkaitan dengan peningkatan kompetensi peserta didik ini, kalau sekarang kami di BPPAUD dan Dikmas Kalimantan Selatan tahun 2019 kemarin ada mengembangkan model pembelajaran e-SIPA Mandir. Mungkin ada yang tahu, mungkin dari Bapak Ibu tutor pernah membuka website kami dari BPPAUD. Di situ ada banyak model-model pembelajaran, baik itu PAUD maupun kesetaraan dan keaksaraan. Model-model pembelajaran kami. Jadi e-SIPA Mandir adalah elektronik sistem pembelajaran mandiri. Di situ ada bahan ajar, ada penilaian, macam-macam di situ yang berkaitan dengan model pembelajaran terhadap siswa. Jadi di situ siswa bisa dibimbing oleh tutornya untuk belajar mandiri. Jadi sampai di mana tingkatan peserta didiknya itu bisa. Di situ karena ada soal-soal ujiannya juga, Pak, Bapak Ibu. Jadi soal-soal yang bisa
dijawab oleh siswanya, dibimbing oleh tutornya, sampai di mana tingkat pencapaian keberhasilan pembelajarannya. Kemarin tuh yang SI Mandiri ini kalau tidak salah yang paket C. Paket C. Ini masih diteruskan oleh kawan-kawan, mudah-mudahan bisa selesai yang paket B. Yang paket B-nya. Jadi penyusunan soalnya di situ ada soalnya, ada bahan ajarnya, lengkap. Jadi kalau Bapak Ibu bisa melihat di website kami ada model-model itu. Kemudian tentunya dengan BIMTEK ini mungkin Bapak Ibu nanti bisa menyamakan persepsi atau apalah bahasa yang lugas, inovatif, kreatif berkaitan dengan penyusunan soal-soal di paket A, B, dan C. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa nanti menyamakan persepsi di antara kawan-kawan. Apalagi ini ada banyak bidang Pak ya, dan mata pelajaran mungkin agak repot juga nanti. Jadi kami berharap kegiatan ini nanti bisa bermanfaat untuk peserta didik juga, untuk Bapak Ibu juga, sehingga pada intinya seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, bisa mencapai kemajuan pendidikan di daerah kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Pak, berkaitan dengan BIMTEK ini. Apa saya yang jadi dengan seizin Bapak Ibu, seizin panitia Pak Hadli, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan BIMTEK penyusunan soal UAS pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C se-Provinsi Kalimantan Selatan, kami nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih Bapak Ibu. Salah hilap, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, terima kasih kepada Bapak Kepala Balai atau yang mewakili beliau dan tadi sudah membuka acara kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yakni pengarahan dan pengantar tentang kebijakan PMPK tahun 2020 yang telah hadir bersama kita di pertemuan pada malam hari ini melalui tatap maya bersama dengan Ibu Taurita. Ibu, maaf, nama lengkap beliau adalah Taurita Cahyawati Esos sebagai Subkoordinator Bidang Pendidikan Berkelanjutan Direktorat PMPK. Kemudian bersama dengan Bapak Rifki SPD, Pengelola Kurikulum pada fungsi kesetaraan Direktorat PMPK. Waktu secara sepenuhnya nanti akan kami serahkan kepada Bapak dan Ibu. Mungkin nanti siapa yang lebih dulu, apakah Pak Rifki atau Ibu Ita yang menyampaikan. Waktu kita nanti Bu narasumber dan Bapak sampai di sesuai jadwal kita akan berakhir di jam 21.30, jadi ada sekitar kurang lebih 45 menit Bapak Ibu, dan terserah nanti boleh dibagi menjadi 2 sesi, sesi penyampaian materi dan berharap nanti ada sesi dialog sehingga materi bisa lebih banyak dipahami. Kepada Bapak Ibu narasumber, waktu sepenuhnya kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Dinas Pendidikan, Bapak Hadli Rosadi MPD,
yang terhormat Bapak Kepala Balai PAUD dan Dikmas Provinsi Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ahmad Husaini, yang terhormat Bapak Ketua DPD FTPKN Kalimantan Selatan, Bapak Muhammad Rifani, yang terhormat Ibu Farah Adiba dari Pusmenjar, yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan bimbingan teknis penyusunan ujian sekolah pendidikan kesetaraan untuk paket A, paket B, dan paket C, dan para panitia penyelenggara kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan pada hadirat ilahi atas izinnya kita bisa berkumpul pada malam hari ini dalam rangka bimbingan teknis penyusunan soal ujian pendidikan kesetaraan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami menyampaikan arah kebijakan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, terutama untuk arah kebijakan pendidikan kesetaraan. Di era revolusi industri 4.0.1, yaitu eranya teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kita dituntut kita harus paham IT. Jika dulu anak-anak kita sekolah, ketika sekolah kita dilarang untuk membawa HP. Pada masa era ini, HP atau alat komunikasi itu sangat penting. Sehingga dengan membawa HP, dengan alat komunikasi atau IT, kita bisa memahami atau bisa mengerti dengan cepat. Kalau dulu kita anak-anak kita sekolah selalu ada razia HP. HP harus diletakkan di depan di meja-meja guru. Nah, di saat sekarang ini dunia sudah terbalik, eranya sudah terbalik. Kemudian untuk peran TIK sendiri untuk di dalam pendidikan kesetaraan itu, next Mas Rizky mungkin. Peran TIK sendiri adalah sebagai alat bantu pembelajaran atau e-learning. Kemudian online education resource atau sumber ilmu pengetahuan atau sumber belajar itu sendiri. Kemudian di dalam mendukung tertib administrasi atau e-administrasi, dalam mendukung pengelolaan manajemen, peran TIK sangat penting juga. Next. Kemudian untuk layanan pendidikan kesetaraan itu sendiri, kita sudah mengembangkan kurikulum 2013 khususnya untuk pendidikan kesetaraan. Kemudian di direktorat kita juga, di Direktorat Kesetaraan sudah mengembangkan yang namanya Setara Daring. Setara Daring ini bukan suatu keharusan, tetapi suatu pilihan. Tetapi di masa pandemi ini, Setara Daring sangat membantu, terutama untuk pendidikan kesetaraan. Kalau di pendidikan formal, itu malah belum berjalan. Tetapi di kita, di pendidikan non formal, khususnya di pendidikan kesetaraan, setara daring, pembelajaran secara online itu sudah kita mulai sejak tahun 2018. Dan sampai saat ini pun kita masih menjalankan atau masih mengembangkan untuk kegiatan setara daring. Kemudian kita juga mengembangkan e-modul. Bapak Ibu, para tutor atau para pengelola PKBM ataupun SKB bisa mengunduh modul-modul pendidikan kesetaraan itu untuk paket A, paket B, paket C. Kami di Direktorat sudah mengembangkan ada sekitar 453 modul yang terdiri dari 73 untuk modul paket A, kemudian 135 untuk modul paket B, dan ada 245 untuk modul paket C. Kemudian kita Direktorat juga sudah mengembangkan yang namanya tes penempatan. Tes penempatan ini untuk mengukur kemampuan manakala ada
peserta didik kita yang baru. Kita mengembangkan tes penempatan. Kita akan mengukur di kelas mana si peserta didik baru ini bisa ditempatkan atau layak ditempatkan. Bisa jadi juga kemarin kita sudah mengadakan tes penempatan uji coba di beberapa tempat. Yang kita uji cobakan itu malah ketahuan ada yang sudah di kelas 2, setelah diuji coba ternyata layaknya di kelas 10. Yang tadinya sudah layak sudah menempati di kelas 12, tetapi setelah kita uji cobakan tes, ternyata mereka malah ada yang hanya layak di posisi kelas 10. Kemudian kita di direktorat juga sudah mengembangkan aplikasi ijazah. Nah, dari aplikasi ini nanti ketahuan berapa kebutuhan ijazah dari masing-masing kabupaten kota atau dari masing-masing lembaga satuan pendidikan. Semua itu nanti bisa dilihat dari data Dapodik. Kemudian kita juga di direktorat sudah mengembangkan untuk e-raport. Semua layanan pendidikan kesetaraan ini sudah terintegrasi di dalam Dapodik, di mana Dapodik adalah satu data atau big data untuk pendidikan di Indonesia ini. Dari Dapodik itu kita bisa melihat bagaimana perencanaan, bagaimana nanti pemantauan, dan bagaimana nanti pelaksanaan kegiatan kita di dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran. Next, Mas Rifki. Nah, apa saja sih 4C kurikulum 2013? Nah, ini ada critical thinking skills, kemudian ada collaboration, ada communication, dan ada creativity. Nah, kurikulum 13 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Kemudian siswa dengan kurikulum 13 ini siswa perlu mendapatkan dari pengalaman belajarnya itu yang bervariasi, kemudian mulai dari yang sederhana sampai dengan pengalaman yang bersifat kompleks, sehingga menuntut atau menstimuli peserta didik itu untuk berpikir kreatif, kemudian mampu berkolaborasi, mampu berkomunikasi, sehingga juga mampu berpikir kritis, sehingga bisa memecahkan masalah-masalah yang dihadapi di dalam pembelajaran. Kemudian next, Mas Rifki. Nah, di dalam setara daring itu, Bapak Ibu, setara daring adalah program yang sudah kita, terutama di Direktorat Kesetaraan yang sudah kita kembangkan. Nah, setara daring itu bisa sebagai suplemen, kemudian komplement, dan replacement. Di dalam aplikasi setara daring ada beberapa fitur. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu bisa melihat di sini. Di dalam fitur-fitur itu ada sistem modul, kemudian ada kuis, kemudian multimedia kontennya, kemudian ada forum diskusi, kemudian di situ juga ada sumber belajar, kemudian ada laporan atau raport. Nah, untuk data pengguna setara daring, ini kebetulan ini data per 20 Oktober. Nah, tentunya untuk per hari ini sudah berubah ya, Bapak Ibu. Pengguna setara daring untuk per tanggal 23 Oktober ini untuk satuan pendidikannya sudah, untuk satuan pendidikan sudah naik menjadi 1.554. Kemudian untuk penggunanya seluruhnya itu ada 55.526. Kemudian terdiri dari tutor itu sampai saat ini ada 12.888 per hari ini.
Kemudian untuk warga belajarnya sendiri, per hari ini ada 42.638. Yang kesemuanya itu kalau jumlah untuk penggunanya ada 55.526. Next, Mas Rifki. Nah, ini Bapak Ibu kita sudah mengembangkan e-modul. E-modul bisa Bapak Ibu unduh di emodul.kemdikbud.go.id. Total ini ada 453 yang terdiri dari paket A, paket B, dan paket C. Mungkin bisa nggak Mas Rifki kita share untuk modul. Nah, modul-modul, judul-judul modul ini kita buat semenarik mungkin ya Bapak Ibu. Nah, ini fitur yang ada di e-modul. Bisa dibuka Mas Rifki? Nah, ini cara mengakses Bapak Ibu. Nah, ini ada langkah-langkah dalam mengakses e-modul. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Kemudian langkah kedua bisa mencari modul apa yang dibuka. Nah, seperti itu. Kemudian klik baca untuk format e-book. Nah, simpel sekali ya Bapak Ibu. Jadi peserta didik kita cukup membawa handphone, bisa mengunduh, bisa membuka atau klik di e-modul sehingga tidak memberatkan, tidak membawa buku, beberapa buku sehingga di game block sehingga punggungnya sakit. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi simple sekali. Kemudian ini Dapodik. Dapodik kita tahu sebagai basis data. Dalam perencanaan, kemudian dalam pemantauan pembelajaran atau proses belajar mengajar di dalam satuan pendidikan kita cukup melihat data di dalam Dapodik. Kemudian untuk melihat berapa peserta didik kita yang akan mengikuti ujian, bisa kita tinggal melihat data di Dapodik. Next. Nah, ini Bapak Ibu yang akan kita semua lakukan, yang Bapak Ibu sekarang ini berkumpul di malam hari ini kita akan menyusun soal atau asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini pengganti dari kalau dulu kita ada ujian nasional. Nah, pada tahun ini kita sudah tidak melakukan ujian nasional lagi. Nah, asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Nah, asesmen sendiri itu terbagi menjadi 3 ya Bapak Ibu, yaitu asesmen kompetensi minimal atau AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian survei karakter, dan yang ketiga adalah survei lingkungan belajar. Nah, yang akan Bapak Ibu kerjakan saat ini adalah menyusun AKM, soal-soal untuk AKM. Nah, apa manfaatnya nanti? Yang mengambil manfaat itu bukan si peserta didiknya. Memang sasaran yang untuk di asesmen itu adalah peserta didik. Tetapi nanti yang menerima manfaatnya atau kita akan melihat sejauh mana kesiapan dari satuan pendidikan dan dinas dalam menyelenggarakan asesmen kompetensi minimal tersebut. Nah, di dalam AKM tersebut meliputi literasi membaca dan numerasi. Literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Jadi Bapak Ibu biasakan kita untuk literate ya Bapak Ibu atau membaca. Kemudian numerasi. Numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur,
fakta dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Jadi Bapak Ibu, AKM itu meliputi dua, yaitu AKM literasi dan numerasi. Contoh misal di era pandemi ini, literasi kesehatan. Kita selalu diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, selalu mengikuti protokol kesehatan, terutama 3M, yaitu M yang pertama memakai masker, kemudian M yang kedua menjaga jarak, M yang ketiga adalah selalu mencuci tangan. Itu salah satu literate dalam hal kesehatan. Kemudian next Mas Rifki. Nah, ini Bapak Ibu bisa kita simak mengenai asesmen kompetensi minimum. Tidak ada suaranya ya Mas Rifki ya? Tidak ada suaranya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa kita bagikan saja. Nanti Bapak Ibu. Ada sebentar Bu, diaktifkan. Baik. Suaranya belum bisa ya Pak Rifki? Terdengarkah ke lokasi Pak? Kalau nggak ada nggak apa-apa Mas Rifki. Oke, nggak usah. Oh, baik. Baik Bapak Ibu, karena memang tidak ada suaranya, nanti mungkin materi ini bisa di-share, nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri atau membaca sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang perlu kami sampaikan tadi juga sudah disampaikan oleh Bapak Rifani bahwa output dalam kegiatan BIMTEK kita adalah menyusun soal-soal ujian sekolah untuk paket A, ada sebanyak 7 mata pelajaran yang terdiri dari 5 kelompok umum, kemudian 2 kelompok khusus, masing-masing 2 paket soal. Kemudian untuk paket B, itu sebanyak 8 mata pelajaran, terdiri dari 6 kelompok umum dan 2 kelompok khusus.
Masing-masing juga 2 paket soal. Kemudian untuk paket C sebanyak 13 mata pelajaran yang terdiri dari 5 kelompok umum, 3 kelompok peminatan IPA, 3 kelompok peminatan IPS, dan 2 kelompok khusus. Masing-masing terdiri juga 2 paket soal. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan arah kebijakan dari Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, terutama arah kebijakan mengenai pendidikan kesetaraan. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, diberi kekuatan, kesehatan, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan dalam menyusun soal ujian sampai mari kita bersama-sama selalu berkoordinasi baik dari dinas, direktorat, masyarakat, forum tutor, ataupun forum PKBM dengan arahan dari dinas kabupaten kota setempat, kita bergerak bersama dalam gerakan literasi masyarakat, sehingga masyarakat kita terliterate, semua paham, dan semua maju bersama, maju untuk pendidikan non formal kita atau pendidikan kesetaraan. Demikian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak. Iya Kak. Iya ya. Aku lagi vikon, lagi narsum. Iya, kayaknya. Ya. Baik, terima kasih Bu Ita atas arahan yang disampaikan. Permohonan maaf dari beliau, tidak ada sesi tanya jawab karena beliau ada di ruang Pak Dirjen saat ini. Jadi beliau sedang ada kegiatan yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bu. Mohon maaf Pak, ini kebetulan ada Pak Dirjen. Okay. Silakan Ibu. Gimana Bu Ita? Ya, mohon izin Bapak. Ya, mohon izin Bapak. Mungkin saya tidak bisa bergabung lagi karena sudah ditunggu di ada Bapak Dirjen. Ada kami kebetulan sedang ada kegiatan juga ini, sedang ada di Semarang. Ini kebetulan saya juga sedang di Semarang ini Pak. Mohon izin. Karena sudah ditunggu di ruang sidang. Oke, terima kasih Bu Ita atas kesempatannya telah bergabung bersama kami dan memberikan arahan kepada kami di Kalimantan Selatan. Mohon koordinasi selalu Bu, kalau ada hal yang bisa kami tanyakan dengan Ibu nanti berkaitan dengan kegiatan ini di masa yang akan datang. Sekali lagi terima kasih. Beri aplaus yang semeriah mungkin untuk Ibu Marita. Baik. Terima kasih. Baik. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian. Ya, mohon izin live ya Pak. Oke, terima kasih Bu Rita, silahkan. Juga terima kasih Pak Rifki. Siap. Baik Bapak Ibu sekalian, kita ada rehat sebentar, di belakang ada disediakan kopi dan teh dan silakan untuk dibawa ke mejanya masing-masing. Nanti ada penjelasan teknis dari panitia sebelum kita beristirahat. Kita break sebentar, silakan. Bapak Ibu, ini kebetulan ada dari BP PAUD, kita sesi foto bersama ya. Oke. Semuanya ya. Writing's not that easy, Okay. but Grammarly can help. This sentence is grammatically Silakan correct. Bapak Ibu ke depan diri.
Ya, sebagian di atas bisa nih, sebagian di atas. Ayo Bapak-bapak. Ibu Hasidah. Nah, Ibu Hasidah sini.